Level 1. Pengembara. Kau memasuki kota hanya dengan seekor kuda, sepucuk revolver, dan nama yang tak dipercaya siapapun. Kau tidur di lumbung. Kau makan apa yang bisa kau tukar. Pemilik salun mengawasimu seolah kau akan mencuri sesuatu, karena kebanyakan pengembara memang begitu. Kau menerima pekerjaan pertama yang ditawarkan, menggiring sapi untuk seorang peternak yang membayar dengan koin dan kecurigaan. $15 sebulan. Kau tak bertanya apa yang terjadi kalau kawanan itu tidak sampai tujuan. Belum ada yang menghormatimu. Kau tak terlihat, dan tak terlihat lebih aman dari yang kau kira. Level 2. Penembak bayaran. Kabar menyebar bahwa kau cepat dan tak pernah gentar. Seorang peternak menawarkanmu $30 untuk mengusir penghuni liar dari tanahnya. Kau meyakinkan diri ini hanya bisnis. Kau mulai membawa 2 pistol, bukan satu. Kau berhenti memperkenalkan diri dengan nama asli. Saat pertama kali kau menghunus senjata pada seseorang dan dia mundur, sesuatu di dadamu jadi sunyi. Bukan rasa takut, ketiadaannya. Level 3. Sang buronan. Kau merampok bank pertamamu di kota berpenduduk 400 orang. Kau membawa pulang $600, dibagi 3. Prosesnya 11 menit. Kau cepat mempelajari aturannya. Jangan pernah merampok tempat kau tidur, jangan pernah percaya orang yang terlalu banyak bicara, selalu siapkan 2 kuda berpelana. Poster wajahmu mulai terpasang di dinding kantor pos. Kau berhenti menatap bayanganmu sendiri di jendela toko. Level 4. Pemimpin kelompok. Kau kini memimpin 6 orang. Kau mengambil bagian dari setiap pekerjaan, 40%, tanpa negosiasi. Loyalitas di sini bukan didapat, tapi dibeli, dan mata uangnya adalah perlindungan. Kau merencanakan perampokan kereta di Ridgeline selama 3 minggu. $12.000 dalam brankas, dijaga 4 agen Pinkerton. Kau kehilangan 1 orang. Kau tak datang ke pemakamannya. Kau kirim uang sebagai gantinya. Operator yang kompeten tak berduka secara terbuka. Mereka menghitung ulang. Level 5. Penguasa wilayah. Kau kini mengendalikan 4 kota. Bukan dengan pistol di tangan, tapi dengan orang-orang yang nyawanya berutang padamu. Sheriff memalingkan muka demi $200 sebulan. Hakim memutuskan perkara sesuai keinginanmu karena anak-anak mereka menunggang kuda bersamamu. Sudah 6 bulan kau tak menembakkan senjata. Kau tak perlu lagi. Kau mulai menyimpan buku besar. Buku sungguhan, seperti milik bankir. Entah sejak kapan, kau berubah menjadi hal yang dulu kau rampok. Level 6. Raja Ternak. Kau memiliki 80.000 hektar tanah dan hak atas air dari 3 sungai. Para peternak yang dulu menyebutmu buronan, kini memanggilmu tuan. Kau mengenakan jas ke kota, bukan lagi mantel debu. Kau menyelesaikan perselisihan dengan tanda tangan, bukan peluru. Meski semua orang di ruangan tahu peluru itu masih ada, menunggu di balik tinta. Malam hari, sendirian di rumah yang terlalu besar untuk 1 orang, kau menghitung apa yang telah hilang. 2 saudara, seorang istri yang pergi sebelum kau sampai di sini. Nama yang belum pernah kau ucapkan lagi selama 1 dekade. Level 7. Pembuat raja. Para senator mengirimimu surat. Perusahaan kereta api membutuhkan tanahmu, dan kaulah yang menentukan harganya. Bukan dalam bentuk uang, tapi utang budi selama 20 tahun ke depan. Kau menempatkan seorang gubernur. Kau menjatuhkan seorang sheriff hanya dengan 1 telegram. Tak ada lagi yang berani mengancammu. Tak ada yang berani. Tapi kau mulai menyadari keheningan di setiap ruangan yang kau masuki. Orang-orang berhenti bicara saat kau datang. Bukan karena hormat, tapi karena rasa takut yang bertahan lebih lama dari alasannya. Kau membangun kerajaan, dan kerajaan itu membangunkan sangkar untukmu. Tanpa jeruji, hanya jarak. Level 8. Sang hantu. Kau kini tinggal jauh di luar wilayah kekuasaanmu, di rumah yang tak bisa ditemukan tanpa 3 lapis perkenalan. Sudah bertahun-tahun kau tak memegang senjata. Kau tak perlu lagi.
Namamu saja cukup untuk mengakhiri pertikaian yang bahkan belum dimulai. Orang-orang yang bekerja untukmu bahkan tak pernah melihat wajahmu. Kau memikirkan pengembara yang dulu, yang tidur di lumbung dan menghitung $15 seolah itu harta karun. Kau tak ingat lagi seperti apa suaranya. Tak ada singgasana di sini. Tak ada perayaan. Hanya ruangan sunyi, buku besar yang hanya bisa kau baca sendiri, dan kesadaran bahwa kau memiliki segalanya, namun tak memiliki tempat untuk pulang. Inilah harga dari puncak, bukan darah, kesunyian. Di suatu tempat, 300 mil ke timur, seorang bocah lelaki turun dari kereta hanya dengan seekor kuda pinjaman dan nama yang tak dipercaya siapapun. Dia pikir dia hanya sedang mencari pekerjaan. Dia belum tahu aturannya. Tapi dia akan tahu.